Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mewakili Kedeputian Informasi dan Data pertama-tama, sebagai disampaikan Pak Alek, mengucapkan selamat kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas periode tahun 2024-2029. Kami berharap bahwa pimpinan dan Dewas dapat melaksanakan tugas dan amanahnya dengan baik. Adapun tantangan dan harapan dari kami sebagai pegawai KPK terhadap pimpinan dan Dewas, yang pertama adalah terkait aspek kelembagaan. Kami berharap bahwa pimpinan bisa menjadi teladan dalam kepemimpinannya, baik dalam integritas, profesionalitas, independensi, serta dapat menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, kami sebagai pegawai KPK, bagian dari pegawai KPK, tentunya akan mendukung penuh tugas-tugas pimpinan. Tapi di sisi yang lain, kami juga akan turut serta mengawasi tugas-tugas pimpinan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar etik ataupun pidana. Karena tentu saja hal ini akan berdampak terhadap reputasi lembaga. Yang selanjutnya adalah bahwa penguatan transformasi kelembagaan yang mengacu pada praktik-praktik tata kelola kelembagaan yang terbaik dan modern pada aspek manajemen strategis, manajemen sumber daya, dan manajemen kepatuhan. Yang lain daripada itu adalah tantangan ke depan mengenai akselerasi transformasi digital pada seluruh unit tugas dan fungsi organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, serta menciptakan nilai tambah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan sumber daya manusia KPK yang kompeten, independen, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan amanat undang-undang dalam pemberantasan korupsi. Kemudian juga kami berharap bahwa seluruh bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh seluruh insan KPK, termasuk diantaranya pimpinan, Dewan Pengawas, dan pegawai, harus diselesaikan secara tuntas untuk menegakkan aturan, nilai etika, dan perilaku yang berlaku. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga marwah lembaga KPK dan mencegah agar pelanggaran tidak terulang di masa yang akan datang. Terakhir, tentu saja kami juga akan berharap pimpinan dan Dewas mendorong penguatan regulasi dengan mengacu pada standar internasional, yaitu UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, di mana sebagaimana kita ketahui bersama, ada beberapa poin yang belum kita penuhi. Salah satunya adalah mengenai foreign bribery, suap kepada pejabat asing dalam transaksi bisnis, serta illicit enrichment. Mudah-mudahan dengan dukungan tahap regulasi tersebut, pastinya akan mendukung efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dan berdampak nyata bagi negara maupun masyarakat. Demikian harapan dan tantangan dari sisi kelembagaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Silakan Pak Wawan. Ya. Terima kasih. Untuk bidang pendidikan sendiri, ke depan mungkin KPK bisa mengusulkan dan melakukan advokasi dalam perencanaan pembangunan nasional agar pendidikan anti korupsi ini menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional ke depan. Yang kedua, tentu berharap ke depan KPK bisa menggerakkan
sekaligus berkolaborasi dengan seluruh mitra strategis KPK, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, dunia usaha maupun dengan masyarakat sipil dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi yang harus berdampak pada terwujudnya budaya anti korupsi. Yang ketiga, pelibatan seluruh unsur masyarakat agar memiliki pemahaman dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap upaya anti korupsi, baik korupsi sebagai sebuah perilaku maupun korupsi menjadi sebuah tindak pidana. Yang berikutnya adalah tentu kita berharap atau kami berharap ke depan penguatan pelibatan lembaga pendidikan untuk ikut serta dalam internalisasi maupun pembelajaran anti korupsi. Alhasil, ke depan tentunya dengan pendidikan anti korupsi ini, masyarakat bisa lebih berperan aktif serta ikut dalam mengawasi jalannya pemerintahan atau yang kita kenal dengan good governance, khususnya dalam pelayanan publik tentunya yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Dan berharap tentu dengan pendidikan anti korupsi yang terus-menerus kita lakukan, dari mulai pendidikan dasar, menengah, tinggi, sampai dengan para pejabat gitu di sini, harapannya tentu tingkat perilaku anti korupsi masyarakat dalam hal ini diukur oleh BPS dalam indeks perilaku anti korupsi semakin meningkat. Dan tentu khusus untuk pendidikan kita juga punya yang namanya survei penilaian integritas pendidikan. Harapannya juga bahwa apa yang kita lakukan bersama dalam pendidikan anti korupsi ini itu bisa tercipta atau bisa tergambar lewat SPI pendidikan yang semakin meningkat juga. Saya kira itu dari bidang pendidikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wawan. Silakan, Pak Tommy. Baik, dari sisi sektor pencegahan, kami mendorong nanti kepada pimpinan baru untuk mengusulkan dan melakukan advokasi dalam perencanaan pembangunan untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Mendorong implementasi corruption risk assessment dalam proses legislasi di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Menggerakkan komitmen seluruh pimpinan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi dan mendorong perbaikan Corruption Perception Index menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Menggerakkan dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang menangani urusan pengawasan, aparatur, kepatuhan, perencanaan, keuangan negara dalam pencegahan korupsi yang terintegrasi dan berdampak. Lebih mendorong komitmen nyata para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satunya tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei penilaian integritas. Lebih mendorong upaya perbaikan tata kelola, khususnya pada sektor-sektor strategis dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas seperti sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Serta yang terakhir, lebih mengintegrasikan antar pendekatan upaya pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, pendidikan, koordinasi, dan supervisi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tommy. Dipersilakan Pak Imam untuk menyampaikan dari sisi penindakan. Ya baik, terima kasih. Untuk bidang penindakan tentu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pimpinan yang baru, dan tantangan ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada KPK. Tantangan yang pertama yaitu menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara, khususnya yang memiliki nilai kerugian negara yang besar, menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi perhatian publik. Atau pada sektor-sektor yang menjadi fokus area pemberantasan korupsi oleh KPK, seperti politik, hukum, pelayanan publik, sumber daya alam, dan sektor bisnis. Tantangan berikutnya yaitu meningkatkan agresivitas penanganan perkara agar segera memberikan kepastian hukum kepada para pelaku sekaligus menjawab harapan publik.
Kemudian menyusun prioritas penanganan perkara dan menghindari konflik kepentingan, meningkatkan aset recovery dan menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dan tantangan yang terakhir bagi pimpinan yang akan datang yaitu melakukan inovasi dan mengembangkan terobosan hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Dipersilakan Pak Didi. Baik, terima kasih. Kami dari Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, besar harapan kami pimpinan terpilih periode 2024-2029 dapat membawa KPK lebih baik dan lebih lagi mereka dapat lebih bersinergis dengan kementerian lembaga dan terkhusus lagi dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini kenapa? Karena berdampak langsung terhadap tugas-tugas kami sebagai sebagai Kedeputian Koordinasi dan Supervisi dengan beliau-beliau mampu lebih bersinergis dengan kementerian lembaga dan aparat penegak hukum lainnya, maka pertama dapat memastikan koordinasi upaya perbaikan dan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dapat lebih baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian memastikan koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara oleh APH dapat berjalan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak penyampaian harapan yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Alek, diikuti oleh para deputi serta perwakilan pegawai. Tentunya kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi berharap agar poin-poin yang sudah disampaikan tersebut dapat menjadi prioritas pimpinan KPK ke depan, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat betul-betul menjadi daya ungkit terhadap pembangunan nasional dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Dari teman-teman perwakilan pegawai mungkin ada yang mau disampaikan, satu atau dua orang? Kalau tidak ada kita serahkan, silakan bagi teman-teman jurnalis, bagi ada